Kita tahu perkara ini seperti apa, kita punya dokumen. Kerugian negara triliunan, melibatkan Menek, BUMN Erick Thohir, dan abangnya Boy Thohir. Bagaimana mengawal penegakan hukum ini? Surya Paloh itu dia mendukung apapun. Kalau memang dikorupsi, kita buka semuanya. Jangan ada politisasi di sini, gitu loh. Jadi kita tidak boleh selalu mencari kesalahan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Hari ini Al-Faqih Habib Has melalui Has Channel khusus mengundang pakar hukum, Masya Allah, Bunda Adinati. Kita mau bisik-bisik tentang politik kenegaraan. Insya Allah. Jadi kita melihat suasana Pilpres 2024 ini begitu gegap gempita, hiruk pikuk, tarik menarik antar partai, tarik menarik antar politik, bersinggungan di antara kawan dan lawan. Yang mana kawan, yang malam sudah makin hari makin nggak jelas, sehingga makin hari politik ini bukan semakin meredam menjelang bulan haji nanti, bahkan makin mendidih. Jadi kita melihat terutama dari segi penegakan hukum, karena kita dikejutkan dengan berita Sekjen Partai Nasdem menjadi tersangka di Kejaksaan Agung dan langsung ditahan. Jadi Al-Faqih sebagai Ketua Umum LSM Peace pemerhati tentang perilaku politisi, dan terutama kita ikut cawe-cawe tentang Pilpres, merasa gundah. Ada apa negeri ini? Dua sahabat yang tadinya bersatu sampai bisa menjadikan seorang presiden hampir 2 periode, tiba-tiba di akhir-akhir ini menjadi semacam berseteru secara luas. Rasanya hal yang sangat perlu kita bisik-bisikan, benar. Gimana Bunda nih? Ini luar biasa. Ini masih hari baik, bulan baik, masih dalam suasana bulan Syawal. Terima kasih Abah Habib yang sangat luar biasa di usia seperti ini tetap memerhati ya, dengan suhu politik yang makin memanas, suhu politik yang sudah tidak bisa kita prediksi lagi. Mungkin kalau suhu udara juga naik, suhu politik mungkin ditaruh telur mungkin masak ya, karena saking sudah mulai mendidih. Kenapa kita sampai seperti itu? Cuman ada logika yang harus kita jalankan, di mana jangan sampai seorang politik, seorang umat, seorang manusia itu mengalahkan logikanya. Boleh dikatakan dengan nafsu. Nafsu itu dikalahkan oleh cara berpikir. Itu kita sudah pengikut setan. Nah, hari ini situasi sangat prihatin tentang hukum, tentang penegakan hukum. Indonesia ini panglima tertingginya hukum. Sampai detik ini masih pakai azas. Panglima tertinggi adalah hukum. Berarti equality before the law, persamaan hak di mata hukum itu sama. Di mana kita tidak memandang siapa berbuat apa berbuat apa. Namun
Jika pelanggaran itu ada, come on, kita adili bersama. Ada wadahnya, di mana voksi masing-masing. Ya. Selama ini kita tahu, pihak Polri dengan baris krimnya yang luar biasa dalam mencari, dalam penyidikan dan penyelidikan, terkangkangi oleh peristiwa John Platt yang tiba-tiba kejaksaan menetapkan tersangka dan menangkap. Berarti seperti apa ini? Ini by design, terindikasi. Oh ya? Terindikasi bah, ini by design. Jadi dalam penegakan hukum, sekali lagi kita sampaikan, ada seperti pepatah, lebih baik membebaskan 1000 yang bersalah daripada menahan 1 orang yang belum tahu dia bersalah. Kita bangsa Indonesia punya etika dan moral. Di dalam hal apapun, dijunjung tinggi dalam undang-undang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dalam Pancasila, keadilan dan beradab. Ada 5 sila yang tercakup di dalam itu. Yang saat ini kita belum bisa sempurna mengikuti Pancasila tersebut. Yang paling tidak bisa, musyawarah mufakat sudah tidak berjalan dengan baik. Ya. Siapa lu, siapa gua. Ya, kekuasaan di atas segalanya. Dia tidak mengerti. Allah aja yang Maha Kuasa, nggak bisa berbuat kuasa seperti itu. Ini maha dahsyat. Seolah-olah dia nggak akan merasakan hukum Tuhan itu seperti apa. Jadi hari ini saya lihat kejadian John Platt ini, saya sepakat dengan statement dari Surya Paloh bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus taat azas, taat hukum. Kita ikuti, tapi tolong dikawal dengan baik. Seperti peristiwa lalu, betapa seksinya peristiwa Anies Baswedan, betapa ambisinya beberapa kelompok ingin mencekal, ingin memberangus Anies Baswedan. Ini termasuk cikal bakal juga dalam hal ini. Contoh yang lalu tentang perkara Formula E. Berapa kali, Bah? 16 kali. Kalau yang 16 kali itu mungkin sidang tentang Muldoko. Tentang Muldoko itu yang 16 kali disidang, masih PK lagi di Mahkamah Agung. Itu 16 kali Muldoko sudah kalah, tapi masih diproses juga di PK. Dan Muldoko itu tentang peristiwa Demokrat. Iya, tentang Partai Demokrat. Yang memang salah satu agenda yang saya baca ya, tanda kutip ini, agenda beberapa lembaga yang ikut cawe-cawe. Jadi dari mulai MK, Mahkamah Agung, sekarang muncul lagi Kejaksaan Agung, sehingga kita mencurigai ada satu, seperti Bunda bilang tadi, jangan-jangan by design gitu loh. Nah, mungkin Bunda bisa lebih detail lagi tentang by design itu dari segi apa? Apakah sudah memang betul sudah selayaknya jadi tersangka atau masih belum waktunya untuk jadi tersangka? Ya, kalau yang maksud tadi saya Anies itu tentang Formula E. Tidak ditemukan oleh KPK. Nah, hari ini lagi ada acara roadshow, acara pawai menyambut kemenangan Indonesia dapat emas ya, medali emas. Kita bangga, apresiasi buat anak-anak bangsa yang berprestasi. Semoga menjadi amal ibadah, menjadi kebanggaan, menaikkan derajat bangsa ini yang sedang politiknya sedang luar biasa memanas. Nah, juga mendeklarasikan bahwa dalam waktu singkat Formula E Part 2 itu langsung dipimpin oleh pemerintah. Nah, terus berarti Formula E Part 1 yang dari Pemda DKI kemarin
itu kan is oke lah ya. Sukses besar ya. Berarti sukses besar. Ya, oke. Dan harus diapresiasi Ya, dong. ya. Jangan selalu mencari Ya, kesalahan-kesalahan. jadi bukti nyata Ya, bahwa bukti Formula nyata E ini. berlanjut dengan Formula E Part 2 yang dipimpin oleh pemerintah langsung. Iya, bagus. Jadi berarti flashback ke belakang bahwa Formula E kemarin itu sudah sukses. Iya. Seperti apa? Oke. Hari ini kita lihat yang langsung kabarnya akan dibuka nanti oleh Slang. Iya. Nah, ini luar biasa ya. Itu sisi positif ya. Itu tentang sisi Formula E. positif Baik. tentang Formula E. Nah, dalam hal ini segala sesuatu seperti yang digosipkan saat ini, diviralkan oleh beberapa masyarakat, mungkin sama kita tahu ada tulisan dari bumbu kasus John Platt ini oleh Muslim Arbi, Ya. Direktur Gerakan Perubahan. Setelah Kejaksaan Agung menetapkan tersangka John Platt, Menifokom, Sekjen Nasdem dalam dugaan kasus kerugian negara sebanyak 8,3 triliun dalam proyek BTS 4G. Menko Polhukam maksudnya itu. Enggak, Menifokom. Oh, Menko Polhukam. Di tengah memanasnya suhu politik 2024 dalam Pilpres. Publik mulai bertanya-tanya tentang sejumlah proyek yang dirugikan. Ya. Yang merugikan keuangan negara. Jadi merembet kemana-mana nih ya? Sudah merembet kemana-mana, Pak. Karena ini kita mengharapkan ada keadilan hukum itu sendiri. Dalam pencari keadilan untuk kepastian hukum, Mbak. Jadi wajar kalau merembet kemana-mana ya, karena wajar karena besar, ini mengagetkan. Jadi efeknya luar biasa, Mbak. Berarti buat rakyat bagus dong. Buat rakyat bagus nih. Bagus sekali. Bagus sekali. Ya. Untuk penegakan hukum, buat rakyat juga senang. Semua kasus muncul ke permukaan. Kita juga berharap agar semuanya akan penegakan hukum itu betul-betul ditegakkan, tidak tajam ke atas, tumpul ke bawah. Kayak gitu ya? Ya, supaya ini terbuka dan sama-sama ada berkeadilan untuk pencari keadilan dalam mencari kepastian hukum. Nah, tapi tadi kan kita udah pastikan hukum itu panglima tertinggi di bangsa ini. Tadi terbalik, Mbak. Bunda. Jadi tajam ke bawah, tumpul ke atas. Oh ya, iya maklumlah ini terbalik-balik kita, tapi tujuannya pasti masyarakat dan pemirsa dan semua akan lebih mengerti. Ya, ini kita juga prihatin sekali ya. Tapi tetap aja seperti Bunda bilang tadi, ini kemungkinan besar tanda kutip by design. Nah, coba kita kupas, Bunda. Ya, ini kan ada dari sudut mana yang kita apa namanya tanda kutip ya by design tadi, kelihatannya perseteruan ini akibat daripada itu. Ini kan kembali kita melihat publik bertanya-tanya tentang sejumlah proyek yang merugikan keuangan negara, ratusan triliun. Ratusan triliun, pelakunya nggak ditersangkakan. Dan tidak ditahan. Sebagaimana kejaksaan memperlakukan terhadap John Platt. Nah, sejumlah proyek yang merugikan keuangan negara itu sepertinya proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Nilai proyek itu 120 triliun loh, Pak. Nah, terjadi pembengkakan biaya lagi. Bahkan pemerintah RRC meminta agar APBN menjamin untuk penanggung jawab dalam proyek KCJB ini, Bang. Di mana? Jadi sudah di luar rencana awal ya. Nah, ini adalah penanggung jawabnya siapa? Penanggung jawab kereta cepat Jakarta Bandung ini Presiden Joko Widodo dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Ini luar biasa. Dan juga ada proyek food estate, di mana akibat proyek tersebut ratusan bahkan ribuan hektar hutan di Kalimantan dan Papua dibabat habis sehingga merugikan ratusan triliun. Proyeknya mangkrak. Nah,
Penanggung jawabnya adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ketika ada kerugian negara dalam proyek EKTP, sembari meskipun Setia Novanto sudah ditangkap dan dipenjara, tapi sejumlah nama-nama yang diterima dari keuangan negara ada seperti Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Pramono Anung, Oli Dodok belum diproses hingga saat ini. Dalam proyek GoTo Telkomsel, kerugian negara triliunan melibatkan Menek, BUMN Erick Thohir dan abangnya Boy Thohir tidak diproses secara hukum. Kerugian negara di bus Transjakarta, Rumah Sakit Sumber Waras oleh Ahok Basuki Cahayapurnama, triliun rupiah dan tidak ditangkap dan tidak diproses hukum. Jadi gara-gara sekjen. Sebentar, Bah. Dengan terbengkalainya kasus hukum yang dilakukan oleh sejumlah petinggi negara dan pembiayaan oleh negara aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, dan kepolisian, maka tindakan Kejaksaan Agung mentersangkakan John Platt dianggap hukum tidak berlaku adil bagi semua orang. Equality before the law tidak berlaku. Tapi mungkin kita lihat ya, ini langkah awal. Kita melihat Menko Polhukam kemarin luar biasa. Beliau sudah berani membongkar tentang 349 triliun. Dia bongkar. Nah, ini yang saya lihat ya. Jadi mudah-mudahan di era-era terakhir ini akan terbongkar semua gitu. Jadi kalau kita positive thinking, ini awal. Nah, ini ada baiknya nih. Nah, awal, ini yang saya maksud, Bah. Ini adalah awal mungkin akan bersih-bersih, Bah. Agar menegakkan kebenaran dan keadilan. Jadi ini kalau saya lihat ini Menko Polhukam ini begitu tajam matanya melihat tentang korupsi ini, dan dia melihat untuk memeratahi itu dan dibuktikan. Kemarin kan terbentuk TPPU, Satgas TPPU untuk mengusut 349 triliun. Nah, mungkin ada kaitannya ke situ. Ya, kalau kita positive thinking, ya insya Allah ini baik buat bangsa dan negara. Ya, terlepas dari betul-betul salah atau tidak, itu kan nanti proses sidang akan menentukan gitu loh. Jadi kita bersangka baik aja terhadap pemerintah saat ini. Ya, intinya kita dukung. Apakah dikatakan Surya Paloh itu dia mendukung apapun. Kalau memang dikorupsi, kita buka semuanya sehingga bangsa ini bersih-bersih di akhir rezim ini gitu loh. Nah, ke depan dengan harapan penegakan hukum betul-betul bisa dijalankan. Jadi begini, Bah, ini tulisan dari Muslim Arbi ini kan belum selesai. Di sini dia menyampaikan bagaimana penegak hukum, apalagi belakangan ini persoalan pencapresan setelah Anies Baswedan dicapreskan oleh Nasdem. Tindakan Kejagung atas John Platt itu mengandung pesan yang jelas. Bukan semata persoalan hukum. Kejaksaan Agung dapat dianggap sebagai alat politik rejim. Tidak memproses hukum bagi yang lainnya. Nah, itu tidak boleh tuh. Nuansa politiknya sangat jelas dan terang menderang. Jika Kejagung tidak menangkap dan memproses hukum bagi pelaku yang lain, sebagaimana yang sudah dilakukan terhadap John Platt Sekjen Nasdem, nah ini tidak berkeadilan. Nah, ayo Kejagung, tidak usah ragu, Anda akan dianggap adil jika menangkap para pelaku yang lain yang telah menyebabkan kerugian negara yang lebih besar lagi dari kasus BTS 4G. Publik memantau dengan cermat profesionalitas kerja Kejagung. Jangan salahkan rakyat jika suatu saat Kejagung tidak bertindak adil dan profesional, masyarakat akan berduyun-duyun mendatangi Gedung Bundar. Waduh. Ini Depok 19/2023. Ini tulisan dari Muslim Arbi. Muslim Arbi. Iya, ini adalah orang yang selama ini sudah senior dari 98 sudah senior dalam pemantau politik lah. Ya, saya kira memang dengan kejadian kemarin ya publik terkejut luar biasa
sehingga banyak sekali muncul di medsos ini, terutama di media medsos juga di media mainstream itu luar biasa dampaknya. Ya, dampaknya, tapi ini juga jadi baik. Saya juga berharap seluruh praktisi hukum, seluruh ahli hukum seperti Bunda ini harus bekerja keras ya, ekstra keras untuk bagaimana mengawal penegakan hukum ini. Ya, kemungkinan besar kalau tadinya sudah terpolarisasi dengan katakan dengan kekuasaan, ya mungkin jangan dilanjutkan lagi gitu loh. Karena memang kita lihat potensi gara-gara Pilpres ini timbul banyak sekali masalah-masalah yang kita tidak harapkan. Perselisihan antar elit, terus sandra-menyandra antar ketua partai dan sebagainya, ini memang sudah bukan hal yang hal yang sudah sangat diketahui oleh publik seperti apa. Ini sandra kasus ini kasus ini kasus ini. Itu yang sampai saat ini belum juga clear ya. Nah, mudah-mudahan dengan kasus ini jelas yang mana berpihak kemana, ini pihak kemana, itu semakin jelas. Kecurigaan selama ini terhadap Nasdem, terhadap Surya Paloh tentang dukungan terhadap Anies itu makin terbukti. Sampai detik ini dia tetap istiqomah mendukung Anies apapun yang terjadi, dan itu suatu hal yang sangat berarti positif. Terlalu berat ya Bah ya untuk perjuangan menuju RI1 Anies. Sebetulnya berat dan tidak itu tergantung elit politik. Tergantung elit politik. Kalau elit politik itu betul-betul dia menyadari, dia juga lihat suasana seperti apa, dampaknya kan, oh ini dampaknya begini, terus banyak belajar. Contoh seperti Caimin sekarang, dia pergi ke beberapa tokoh-tokoh senior, dia berguru bagaimana mau jadi cawapres seperti apa. Itu contoh yang baik gitu loh. Jadi jangan cuma cawe-cawe ke kemana, tapi cawe-cawe juga cari yang senior-senior, minta petunjuk, minta arahan gitu untuk menghadapi Pilpres seperti apa. Itu contoh yang baik. Jadi gini Bah, dengan panasnya suhu politik saat ini, tadi kita kan udah membacakan tuh pendapat politik dari penulis. Pendapat Bunda seperti apa? Nah, kalau saya sekarang gini Bah, kan kita bingung nih, ada 3 calon. Yang satu semuanya adalah putra terbaik bangsa. Terus dan menjadi pendukung atau tim sukses itu Bah seperti orang bercinta ya Bah. Gimana? Buruk pun kalau kita udah suka lupa semua itu. Oh iya. Ibarat kayak gigi pun rasa coklat kalau dalam bercinta kan Bah. Nah, kita tidak, masing-masing akan menjadi akan memberikan publikasikan siapa calonnya masing-masing. Itu sah saja. Cuman yang penting bagaimana kita, kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat terhadap calon ini. Nah, biarkanlah, jangan dibuat seperti black campaign gitu Bah. Mencari kesalahan yang tidak kita calonkan. Yang kita calonkan mempublikasikan dengan luar biasa. Ini juga tidak etis, tidak beretika juga. Nah, mari kita berpolitik santun, berpolitik menggunakan akal sehat, di mana kebenaran itu tidak akan pernah tertukar, itu janji Allah. Dan satu lagi, apapun yang akan terjadi ke depan, kita masyarakat bisa melihat dan menilai. Dan nggak bisa dipaksakan oleh tim-tim tersebut. Kenapa kok Bunda bilang ada yang memaksa? Siapa sih yang memaksa? Seolah kan memaksakan. Seolah-olah terindikasi. Kenapa? Ini orangnya begini, yang ini orangnya begini. Selalu melakukan black campaign, mencari kesalahan orang. Jika kita mencari kesalahan orang, selalu bahkan yang akan dampak kesalahan itu akan terjadi pada diri kita. Jadi kita tidak boleh selalu mencari kesalahan orang, selalu merendahkan orang. Itu akan terbalik semuanya. Nah, jadi kalau kita profesional dan profesional,
menegakkan dalam berjalan dalam sikap, tindakan, dan perbuatan apapun yang akan kita lakukan di dalam lindungan dan ridhonya Allah, insya Allah kita selamat, bah. Kembali ke Kejaksaan Agung, ya. Ya, Mungkin Bunda sebagai pakar hukum, ya, ya, pakar hukum, melihat hal ini mumpung masih awal, ya, masih awal. Kiranya kalau ada mungkin, ya, ada kekeliruan di sisi awal itu mungkin perlu Bunda kritisi sehingga memberikan masukan, bisi-bisikan kita ini ya tidak ada nama itu lain untuk kebaikan gitu loh. Kalau memang tadi terpeleset atau dia apa namanya salah langkah, ya di mana salahnya coba kita luruskan sehingga ya namanya manusia itu tidak akan lepas dari kealfaan. ya. Gitu. Di sini, bah, penegak hukum itu sebenarnya ada 4, ya, bah. Ada kejaksaan, kepolisian, dan ada KPK, hakim, ada pengacara. Yang 3 dibayar oleh negara, yang 1 tidak. Nah, ada lagi seperti Bunda lembaga independen. Seperti Bunda nggak dibayar. Nggak dibayar. Kita kan bukan dibayar negara, jasa, bah. Nah, ada lagi 1 independen, yaitu KPK, yang dibentuk oleh institusi lain dengan kebersamaan. Ada di situ pembentukan dari semua lembaga membentuk KPK ini dan disetujui oleh masyarakat. Berarti ini tugas advokat juga ya untuk mengingatkan hukum ini ya supaya tegak. Oh iyalah, kan termasuk penegak hukum, bah. Ya, jadi punya satu kewajiban yang mengikat, ya. Mengikat. Begini, bah. Di dalam persidangan itu ada jaksa, ada hakim, ada pembela. Pembelanya itu dalam netralitas. Yang netralitas itu adalah advokat. Yang profesionalitasnya harus seperti itu. Tidak membela yang bayar, kalau jaksa, membela yang benar. Iya, kalau jaksa kan dibayar oleh negara kan. Jaksa jelas dibayar negara, hakim jelas, bahkan kepolisian juga dibayar oleh negara. Nah, kita ada poksi-poksi tersendiri, bah, dalam penegakan hukum. Dengan satu tujuan, mencari keadilan. Dengan satu tujuan, untuk kepastian hukum itu sendiri. Nah, berlandasan dengan KUHAP. Ada Alkitabnya, ada buku petunjuknya, yang artinya sama. Tapi dengan institusi kita masing-masing penerapannya sedikit berbeda. Bagaimana jaksa menuangkan pasal yang sama untuk dalam memberi penekanan agar apa yang diinginkan jaksa itu tercapai. Bagaimana advokat dalam memastikan pasal yang sama untuk memberikan sebuah keadilan dalam pembelaan, tuntutan, pembelaan, mengetuk pintu hati hakim yang memutuskan. Karena kita berazas hakim, wakil Tuhan di muka bumi dalam penegak keadilan untuk mencari keadilan itu sendiri. Jadi kalau saya bertanya tentang bisik-bisik ya antar advokat ya tentang kasus apa namanya Sekjen Nasdem ini, mungkinkah ada semacam rencana gitu memberikan satu bantuan hukum dari teman-teman advokat ini, keprihatinan secara menyeluruh ya, katakan sekian puluh advokat atau beberapa advokat memberikan semacam oke, kita akan memberikan satu advokasi terhadap John Plate secara gratis. Kira-kira ada nggak, Bunda tuh terpikir seperti itu? Selain tentunya partai Nasdem kan punya ini, tapi yang di luar ya, kita ini sebagai apa namanya masyarakat umum ini kan kepengen tahu juga, selain partai politik ada perhatian publik terutama kadang-kadang begini, bah, tersandranya seorang advokat itu adalah dari laporan dan permintaan. Jika ada perkara yang dilaporkan, diminta, yaitu berdasarkan surat kuasa, bah, semua bisa dijalankan. Katakan tidak bisa ujuk-ujuk, bah, beda. Disitulah kapasitas advokat itu sangat berbeda. Nah, kalau kita tahu, kita punya dokumen, kita tahu perkara ini seperti apa, kita punya dokumen.
Tapi kita tidak akan bisa melangkahkan dan bersikap dan berbuat dalam penyelesaian persoalan tersebut jika tidak ada diberikan wewenang atau memberikan kuasa atau diminta. Nah ini kita balik. Itulah tersandranya advokat. Kalau ini coba kita balik ya. Kalau selama yang diminta, sekarang kita menawarkan. Nggak bisa, Bah. Sebagai masyarakat, advokat, kita prihatin kasus ini, kita memberikan semacam partisipasi gitu loh. Partisipasi. Kalau ada himbauan, mungkin akan banyak yang akan mendaftar menjadi partisipasi. Itu yang saya maksud. Gitu. Iya. Jadi tapi kalau minta itu nggak bisa. Bukan meminta, kita memberikan semacam partisipasi karena kasus ini kasus nasional yang cukup menghebohkan, ya kayaknya perlu juga dipikirkan ya. Iya, Bah. Sepertinya jika ada himbauan, umpamanya bukan ketidakmampuan oleh Partai Nasdem itu sendiri, tapi ingin melihatkan kebersamaan, empati, kebersamaan di dalam penegakan hukum itu, kebersamaan dalam pembelaan itu, agar memahami kebenaran itu sendiri. Diajak kerjasama itu luar biasa, Bah. Kan ini kan ada Abah tadi bilang, ada apa tadi? Ini ada contoh baik. Tadi ada Abah bilang 3, ada petugas partai, ada petugas rezim istana, ada petugas rakyat. Kalau memang kita ini jadikan petugas rakyat, boleh, Bah. Kami punya hak imunitas dalam penegakan hukum. Nah, apalagi? Boleh saja kami, tapi dengan syarat diminta, Bah. Nggak bisa. Nggak bisa. Itulah tersandranya penegakan hukum yang 4 tadi yang kami ini. Tapi ini ada jurisprudensi ya, yang jelas ya. Kalau saya lihat kasus Sambo kemarin, kasus Sambo itu kan tidak diminta. Diminta, Bah. Banyak profesor yang datang. Profesor, dokter yang datang memberikan suatu penekanan bahwa mereka sangat perhatian tentang kasus Sambo. Itu ratusan orang profesor dan dokter memberikan support. Itu contoh terbaik. Beda, Bah, support. Tapi Sambo itu kayak si Joshua, dia sudah punya pengacara, siapa nama pengacaranya? Bang Pamarudin. Nah, itu dia sudah ada. Kemudian disupport oleh beberapa penegak hukum. Nah, terus jika itu dilakukan, itu sah saja, Bah. Iya, makanya ini kan menarik nih. Jadi mungkin pencerahan politik ya, pencerahan tentang hukum ini, kita lihat begitu indahnya kasus Sambo kemarin, endingnya itu jelas gitu loh. Endingnya jelas sehingga profesor, doktor, ahli hukum semua kumpul menjadi satu memberikan support bahwa kasus ini dikawal habis sampai endingnya itu bagus. Gitu Bunda yang saya maksud. Bah, ini boleh dikatakan kasus Sambo, kasus Teddy Minahasa, itu kasusnya boleh dikatakan internal, Bah. Iya. Dan itu nuansa politiknya sangat kecil. Enggak juga. Kecil, Bah. Enggak juga. Kalau menurut ini menurutnya ini pribadi, Bah. Coba Abah pertimbangkan dengan kasus KM 50. Enggak, kalau saya lihat masalah kasus Sambo ini begitu besar, begitu dahsyat. Perhatian publik baik nasional maupun internasional begitu besar. Jadi ini menjadi suatu perhatian yang lebih, tapi endingnya bagus gitu. Endingnya bagus sehingga penegakan hukum itu bisa tegas, berdiri lurus gitu loh. Itu yang kita lihat saat ini. Sehingga masyarakat puas semua. Oh, jadi kepolisian itu mendapat bintang. Wah, luar biasa. Nah, kasus sama juga kasus tadi juga berjalan dengan baik. Nah, ini saya berharap juga kasus yang sekarang ini juga kita kawal sehingga yang mana yang baik, mana yang salah tuh bisa kelihatan gitu, Bunda. Jangan ada politisasi di sini gitu loh. Karena kalau ada pengawalan yang ketat dari masyarakat atau khususnya dari advokat semua berbicara, mengungkapkan salah langkahnya, katakan salah ya, tanda kutip, kita masih belum tahu ya. Nah, itu akan memberikan suatu proses pembelajaran juga ke depan gitu loh. Bahwa lembaga-lembaga jangan bermain-main dengan hukum gitu, Bunda. Iya, Bah. Tapi
ini sangat jauh berbeda, bah, antara kasus Sambo, kasus kasus Sambo, kasus John Plate ini. bukan kasus Sambo dengan kasusnya Teddy Minahasa dengan John Plate. Kasus Teddy Minahasa itu kasus yang pribadi, bah. Kasus Sambo juga kasus pribadi. Kalau Abah ingin membedakan, yang jelas penembakan kasus Sambo ini dengan penembakan KM50, itu korbannya 6 syuhada loh, Pak. 6 nyawa. Jadi kita nanti ada episode khusus, kita akan bahas tentang kasus yang satu ini. Ini juga sangat menarik. Ya. Jadi sekarang kita masih fokus ke kasus kasusnya Sekjen Partai Nasdem ini. Ya, nah, kira-kira endingnya kemana nih menurut Bunda? Nah, gini, bah, kasus John Plate ini tetap kita kawal dengan baik. Ya. Karena ada cenderung terindikasi pemaksaan dalam perkara. Ya. Mungkin terlalu seksi perkara ini sehingga pihak kejaksaan dengan dengan nafsu yang luar biasa menangkap, mentersangkakan dan langsung menangkap. Itu bisa. Tapi kan ada step, ada langkah-langkah hukum, ada poksi-poksi dalam penegakan hukum itu. Oke, kita lanjutkan episode berikutnya karena ini masih panjang ceritanya. Karena ini masih baru awal, kita lihat lagi perkembangan beberapa hari ke depan. Insya Allah kita akan kupas tuntas tentang kasus Sekjen Partai Nasdem ini. Mudah-mudahan menjadi proses pencerahan politik ya, sehingga di Pilpres 2024 ini kita berjalan sesuai rencana. Kami tutup bincang bisik-bisik politik tentang kenegaraan ini di Has Channel. Ikuti terus Has Channel by Empiris. Insya Allah bermanfaat buat bangsa dan negara. Terima kasih. Semoga ini bisa dalam menambah warna dalam suasana politik yang suhunya sangat memanas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda.